Isya, sholat isya lillahi ta'ala, sudah memenuhi 3 unsur. Maka kalau kita lihat dalam kitab ini disebutkan wala tajibu al-idhofah ilallahi ta'ala. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan untuk menyebutkan dalam niat sholat itu lafaz lillahi ta'ala. Karena sudah pasti orang yang sholat itu sholatnya untuk siapa? Untuk Allah. Sehingga tanpa disebutkan lillahi ta'ala maka sebenarnya sudah cukup. Begitu juga disebutkan wala tajibu al-idhofah ila istiqbalil qiblah. Begitu juga tidak diwajibkan dalam niat sholat untuk menyebutkan lafaz mustaqbilal qiblah. Karena sudah pasti orang sholat itu hadapnya kiblat, atau mungkin hadapnya warung. Jadi kalau kita kembali dalam mazhab Syafi'i, niat sholat bagaimana? Yusolli fardhu isya'i lillahi. Itu nggak usah pakai lillahi. Cukup 3 unsur. Lalu yang terakhir dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali disebutkan an-niyatu hiya azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah ta'ala wa mahalluha al-qalbu wujuban wal lisanu istihbaban. Kalau dalam mazhab Hambali definisinya sama dengan ulama-ulama yang lain. Namun yang membedakan melafazkan niat dalam mazhab Hambali tidak sunnah seperti mazhab Syafi'i. Tapi hukumnya adalah mustahab. Mustahab itu di atasnya mubah. Kalau mubah itu boleh, tapi kalau mustahab boleh, tapi sangat dianjurkan. Jadi kita bisa memahami kenapa Imam Ahmad punya pendapat seperti ini, karena memang beliau muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menghukumi sunnah melafazkan niat, tapi kalau mazhab Hambali hukumnya mustahab, boleh dan dianjurkan. Maka sebagai kesimpulannya dalam masalah melafazkan niat, nah di sini para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kalau menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk melafazkan niat sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Kenapa hukumnya sunnah? Dalil yang pertama, surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini kita harus tahu dalilnya. Karena inti dari ibadah itu kita harus tahu apa landasan dalil yang kita gunakan ketika mengerjakan ibadah. Dan kita supaya tidak mudah menyalahkan saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i, kenapa mereka itu harus melafazkan niat. Maka dalil yang pertama, surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahu din, dengan niat ikhlas semata-mata hanya untuk Allah. Jadi lafaz yang kita garis bawahi mukhlishina lahu din. Ini menjadi dalil sholat itu harus ada niat. Mukhlisnya kan.
Nah, ketika orang melakukan ibadah haji, hari pertama dia sudah niat. Apa niatnya? Labbaik umratan wa hajjah. Maka dalam pemahaman mazhab Syafi'i, kalau haji ibadah yang setahun sekali harus ada niat, dan niat itu diucapkan, maka tentu sholat lebih berhak ada niat dan diucapkan juga. Kalau haji itu ibadah pokoknya mungkin hanya 3 hari, 4 hari, itu saja harus ada niatnya. Apalagi sholat yang kita kerjakan 5 kali dalam sholat. Maka model kias semacam ini disebut dengan kias ajnah. Mengkiaskan satu ibadah dengan ibadah yang derajatnya di bawahnya. Kemudian dalil yang terakhir, memudahkan dalam niat dengan menggabungkan 3 komponen niat. Apa 3 komponen niat itu? Tadi saya sampaikan yang pertama, berniat untuk ibadah, berniat untuk melakukan ibadah wajib, dan berniat untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Sholat wajib, sholatnya sholat isya. Nah, ini sudah cukup niat sholat menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, niat itu hukumnya mubah. Kalau saya perjelas lagi, mubah dalam mazhab Hanafi bagi orang yang kesulitan untuk menghadirkan niat dalam hati. Tapi kalau orang itu sudah mampu berniat sholat dalam hatinya, maka tidak perlu niat itu dilafazkan dengan lisan. Yang mubah itu melafazkan niat. Kalau niatnya semua sepakat wajib, tapi melafazkan niatnya itu dalam mazhab Hanafi mubah, dalam mazhab Hambali mustahab, boleh bahkan dianjurkan. Kemudian pendapat yang terakhir dalam mazhab Maliki, dalam pendapat mazhab Maliki dan sebagian kecil mazhab Hambali mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahkan tidak ada contoh dari ulama 4 mazhab. Jadi saya sendiri ketika membaca kitab fikih yang khusus ditulis oleh Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, dalam masalah sholat, Imam Syafi'i tidak pernah mencontohkan satu lafaz khusus, satu redaksi lafaz niat khusus sebelum mengerjakan sholat. Jadi lafaz sholat, lafaz niat sholat yang kita temui saat ini, Pak, itu bukan produknya Imam Syafi'i, tapi itu produknya ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i. Ketika mereka harus menggabungkan 3 komponen niat dalam sholat. Nah, kalau saya buka dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, dalam masalah melafazkan niat ini, maka Muhammadiyah punya persamaan pendapat dengan mazhab Maliki. Artinya baik Muhammadiyah maupun mazhab Maliki sependapat, melafazkan niat dalam sholat itu hukumnya makruh, karena tidak ada contoh dari Rasulullah dan juga para sahabat. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faftataha bismillah faftataha alhamdulillahirabbil alamin." Kata Anas bin Malik, aku pernah sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar, dan mereka memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
niat sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya monggo. Intinya bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi kalau panjenengan kesulitan, boleh niat sholat itu sebelum takbiratul ihram. Asal tidak dipisahkan dengan amalan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada orang sholat baca usolli itu tidak termasuk apa yang dikatakan bid'ah dolalah yang bisa masuk neraka gitu. Apa begitu? Jadi boleh-boleh aja ya. Oke. Jadi saya pribadi tidak berani menghukumi seperti itu. Karena memang dalam masalah melafalkan niat ini ada tuntunan, ada pendapat yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i sendiri tidak mengajarkan lafaz khusus dalam masalah niat sholat. Jadi saya sendiri tidak berani mengatakan itu bid'ah dolalah. Tidak berani. Jadi ketika kita tidak setuju dengan pendapat itu, sudah cukup lebih baik kita tinggalkan saja. Jadi memang dalilnya sama. Seperti kalau kita lihat dalil mazhab Syafi'i dengan Hanafi Hambali sama. Innamal a'malu binniyat. Tapi memahami dalil itu yang kemudian menghasilkan pendapat yang berbeda. Seperti kalau kita ambil surat Al-Bayyinah ayat 5. Memang betul ada kalimat mukhlisina lahu. Perintahnya adalah ikhlas untuk beribadah. Tapi tidak ada perintah dalam ayat tersebut untuk melafazkan niat ketika ibadah. Begitu juga hadis dari Bukhari dan Muslim. Intinya adalah seorang itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Tidak ada perintah untuk melafazkan niat dengan bunyi-bunyi yang khusus. Jadi seperti itu. Sambung. Jadi kalau sudah disebut makruh ini Pak, ini biasanya sudah masuk kategori syubhat. Artinya sudah mendekati haram. Maka kata Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat faqad waqa'a fil haram." Siapa yang sudah jatuh dalam sesuatu yang syubhat, sudah melakukan sesuatu yang makruh, faqad waqa'a fil haram. Sesungguhnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah takbiratul ihram, bagaimana lafaznya, posisi tangan kita, waktu mengangkat tangan, posisi jari, dan kapan kita mengangkat tangan selain takbiratul ihram. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.